Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, di pertemuan kali ini untuk teman-teman kita yang daring, pembahasan kita sama, yaitu pembahasan tentang menghadapi Bizantium. Itu masih ada di bab tentang kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Menghadapi Bizantium bisa dibuka di halaman 100 bagian 2. Nah, dijelaskan bahwa kekaisaran Bizantium disebut juga Romawi Timur. Nah, jadi kekaisaran Bizantium itu juga disebut juga Romawi Timur. Ketika itu kekaisaran Romawi menjadi pecah menjadi dua. Jadi Romawi tadi itu pecah menjadi dua. Yang pertama ada Romawi Barat yang berpusat di Roma dan Romawi Timur yang berpusat di Konstantinopel. Kemudian jadi kan tadi Romawi ini terpecah menjadi dua bagian, yaitu Romawi Barat dan Romawi Timur. Romawi Barat berpusat di Roma dan Romawi Timur berpusat di Konstantinopel. Ketika itu, kota Damaskus di Suriah menjadi pusat pemerintahan Bizantium di wilayah Arab dan sekitarnya. Untuk menghadapi mereka, Abu Bakar As-Siddiq mengirimkan beberapa pasukan, di antaranya sebagai berikut. Nah, yang pertama itu adalah pasukan Yazid bin Abu Sofyan ke Damaskus. Kemudian yang kedua, pasukan Amru bin As ke Palestina. Yang ketiga, pasukan Syurahbil bin Nasah ke Yordania. Yang keempat, pasukan Abu Ubaidah bin Jarrah ke Hims. Nah, itu harus diingat ya. Jadi ada 4 pasukan yang dikirim oleh Abu Bakar As-Siddiq, yaitu pasukan Yazid bin Abu Sofyan, pasukan Amru bin As, pasukan Syurahbil bin Nasanah, dan pasukan Abu Ubaidah bin Jarrah. Pasukan Islam ketika itu berjumlah 18.000. Adapun pasukan Romawi berjumlah 240.000 orang. Nah, jadi ada mungkin setengah lebih banyak pasukan Romawi daripada pasukan Muslim itu sendiri. Nah, karena menghadapi jumlah yang sangat besar ini, pasukan Muslim mengalami kesulitan. Khalifah Abu Bakar As-Siddiq kemudian memerintahkan, yaitu Khalid bin Walid, agar berangkat menuju Syams. Khalid bin Walid kemudian melakukan perjalanan bersejarah selama 18 hari melewati padang Sahara yang belum pernah dilewatinya. Ia segera bergabung dengan pasukan Muslim yang ada di sana. Nah, kemudian pertemuan dua kubu ini akhirnya pecah, yaitu di pinggir Sungai Yarmuk. Nah, karena itu perang antara kaum muslimin dan pasukan Romawi ini dikenal dengan nama Perang Yarmuk. Kenapa dinamakan Perang Yarmuk? Karena peperangan ini terjadi di pinggir Sungai Yarmuk. Nah, kemudian ketika perang terjadi itu, datanglah kabar bahwa Abu Bakar As-Siddiq meninggal dunia. Kemudian Abu Bakar pun digantikan oleh Umar bin Khattab. Kemudian setelah itu Khalid bin Walid yang semula memimpin digantikan pula oleh Abu Ubaidah bin Jarrah. Nah, peperangan ini akhirnya berhasil memenangkan pasukan Muslim dan menjadi kunci utama runtuhnya kekuasaan Bizantium di tanah Arab. Nah, kemudian jadi Abu Bakar As-Siddiq meninggal pada saat masih terjadi perang antara pasukan Muslim dan pasukan Romawi, yaitu yang dinamakan dengan Perang Yarmuk. Nah, kebijakan apa saja yang terjadi pada pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq? Nah, selain usaha-usaha militer, Abu Bakar As-Siddiq juga melakukan pengumpulan Al-Quran. Jadi pengumpulan Al-Quran itu terjadi pada masa Abu Bakar As-Siddiq. Nah, atas saran siapa? Pengumpulan Al-Quran ini atas saran dari Umar bin Khattab. Kenapa Umar bin Khattab menyarankan untuk dikumpulkannya Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran itu? Karena Umar bin Khattab mengemukakan beberapa alasan bahwa banyak para penghafal Al-Quran dari para sahabat yang meninggal dalam perang Yamamah.
Khalifah Abu Bakar As-Siddiq pun akhirnya menyetujui. Karena apa? Bila ayat-ayat Al-Qur'an itu ya tidak dikumpulkan, maka akan menjadi sesuatu kehancuran nanti untuk umat selanjutnya dari tabi'in sampai ke kita bila Al-Qur'an itu tidak dibukukan. Karena kullu nafsin za'iqatul maut. Jadi setiap yang bernyawa pasti akan meninggal. Nah, para sahabat itu pasti akan meninggal. Para penghafal, hufaz Al-Qur'an itu pasti akan meninggal. Ketika mereka meninggal nanti tentu Al-Qur'an juga akan ikut hilang. Untuk itulah makanya Umar bin Khattab berinisiatif untuk Al-Qur'an itu, ayat-ayat Al-Qur'an yang ada di pelepah kurma, yang ada di pelepah di pelepah pohon kurma, yang ada di daun kurma, yang ada di tulang-tulang hewan itu dikumpulkan menjadi satu dan akan dibukukan. Kemudian atas usulan itulah makanya pengumpulan Al-Qur'an itu dilaksanakan pada masa pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq meminta Zaid bin Sabit untuk mengumpulkan ayat-ayat Al-Qur'an tersebut. Nah, dalam menjalankan tugasnya, Abu Bakar As-Siddiq selalu meneladani perilaku Nabi Muhammad. Ia selalu bermusyawarah dalam mengambil setiap keputusan. Nah, jadi Abu Bakar As-Siddiq pun beliau adalah pemimpin dan sahabat yang sangat adil. Untuk meningkatkan kesejahteraan umat, Abu Bakar As-Siddiq mendirikan Baitul Mal. Lembaga ini mengurusi kas dan keuangan negara. Pengelolaan Baitul Mal itu diserahkan kepada Abu Ubaidah bin Jarrah. Ia adalah yang digelari Amin al-Ummah. Jadi Baitul Mal yang pada zaman Abu Bakar As-Siddiq itu dikelola oleh Abu Ubaidah bin Jarrah yang digelari Amin al-Ummah, yaitu kepercayaan umat. Nah, kemudian ada kebijakan lain, yaitu ketika kebijakan pada masa Abu Bakar, pembagian ghanimah. Ghanimah itu adalah harta rampasan perang. Nah, beliau membagi harta rampasan perang secara sama rata terhadap semua pihak. Hal ini berbeda dengan Umar bin Khattab. Ia menginginkan agar pembagian harta rampasan sesuai jasa-jasa tiap sahabat, ya. Kemudian wafatnya Abu Bakar As-Siddiq. Jadi pada musim panas tahun 634 Masehi, Abu Bakar As-Siddiq jatuh sakit. Ketika itu perang Yarmuk masih berkecamuk dengan sengit. Keadaan itu membuat Abu Bakar As-Siddiq merasa perlu menunjukkan pengganti sepeninggalannya. Hal itu dimaksudkan untuk menghindari perpecahan umat Islam. Abu Bakar As-Siddiq kemudian menunjuk Umar bin Khattab sebagai penggantinya jika dia meninggal. Hal itu dimusyawarahkan dengan para sahabat yang lain. Nah, kemudian Abu Bakar As-Siddiq itu menderita sakit selama 15 hari. Akhirnya Abu Bakar As-Siddiq meninggal pada hari Senin 23 Agustus 634 Masehi. Beliau meninggal pada usia 63 tahun. Masa pemerintahannya berlangsung selama 2 tahun 3 bulan. Abu Bakar As-Siddiq dimakamkan di samping makam Nabi Muhammad SAW. Walaupun sebentar masa pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq, beliau telah memberikan sumbangan yang besar dalam perkembangan Islam. Nah, jadi itu sekilas tambahan tentang kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq ketika menghadapi Bizantium, yaitu pasukan Romawi. Nah, jadi untuk review sekilas, ya, kita khulasah sekilas, Abu Bakar As-Siddiq dilahirkan pada tahun 571 Masehi, di mana dia diberi nama Abdul Ka'bah. Nama itu diberikan kepadanya untuk memenuhi nazar ibunya ketika sedang mengandung. Ayahnya bernama Utsman bin Amir bin Amr bin Sa'ad bin Tayyim. Ia disebut juga Abi Kuhafah. Ibunya bernama Ummu Khair Salma binti Sakhr. Keduanya berasal dari suku Taim yang banyak melahirkan tokoh terhormat. Gelar As-Siddiq diberikan kepadanya karena ia telah membenarkan Nabi Muhammad SAW. Adapun gelar Bakar, ya, diberikan kepadanya karena ia segera memeluk Islam setelah menerima dakwah dari Nabi Muhammad SAW.
Setelah memeluk Islam, Abu Bakar As-Siddiq tidak segan-segan mengeluarkan harta bendanya dan mengajak para sahabat, diantaranya Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, dan Zubair bin Awam untuk memeluk agama Islam. Abu Bakar As-Siddiq menjadi sahabat dekat Nabi Muhammad dalam memperjuangkan Islam. Setelah Nabi Muhammad meninggal, kaum muslimin mengadakan pertemuan di Sakifah Bani Sa'idah. Mereka mengangkat Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah menggantikan Nabi Muhammad SAW. Abu Bakar As-Siddiq menghadapi beberapa pemberontakan kaum murtad. Di antara pemberontakan itu adalah sebagai berikut, yaitu pemberontakan dari Al-Aswad Al-Ansi, kemudian Tulaihah bin Khuwailid Al-Asadi, kemudian Malik bin Nuwairah, kemudian Musailamah Al-Kadzab. Abu Bakar As-Siddiq menghadapi lawan dari pihak luar, yaitu Kekaisaran Bizantium dan Persia. Kedua kekaisaran tersebut merupakan kekuatan utama di dunia saat itu. Kekaisaran Persia menguasai wilayah yang luas, meliputi bagian bagian barat Syams dan bagian utara Jazirah Arab. Untuk menghadapinya, Khalifah Abu Bakar As-Siddiq mengirimkan Khalid bin Walid dan Musanna bin Harisah. Kaum muslimin berhasil menguasai Anbar, Daumatul Jandal, dan Faras. Kekaisaran Bizantium berpusat di Damaskus. Untuk menghadapinya, Khalifah Abu Bakar As-Siddiq mengirimkan Yazid bin Abu Sufyan ke Damaskus, Amr bin As ke Palestina, Syurahbil bin Hasanah ke Yordania, dan Abu Ubaidah bin Jarrah ke Hims. Nah, jadi itu dia tentang Abu Bakar As-Siddiq. Tugas apa? Tugas anak ustazah adalah mengerjakan latihan yang belum dikerjakan. Bila anak ustazah belum mengerjakan latihan di halaman 106, 107, 108, 109, maka dikerjakan di buku cetak. Tapi kalau misalnya anak ustazah sudah mengerjakan semuanya, maka tidak ada tugas untuk anak ustazah ya. Jadi tugas dikerjakan halaman 106, 107, 108, 109 dikerjakan di buku cetak bagi yang belum mengerjakan ya. Nanti ketika masuk ke sekolah, ketika kita tatap muka akan langsung